Nah gini dong baru super mantap. Gemparkan dunia hari ini. Piala AFF jadi ajang Shin Tae-yong bentuk generasi baru Timnas Indonesia. Loh kok bisa? Begini penjelasannya. Wah. Bismillah semoga kita bisa menang lawan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kali ini Jepang dihampiri kabar buruk jelang lawan Timnas Indonesia. Kira-kira ada apa ya? Nah gini dong, PSSI langsung gerak cepat. Ini yang dilakukan PSSI untuk hadapi wasit kontroversial yang bakal pimpin Timnas Indonesia lawan Jepang dan Arab Saudi. Kira-kira bagaimana ya caranya? Yes, kabar super top Marco Top. PSSI siapkan striker naturalisasi baru untuk Timnas Indonesia. Apakah bisa dimainkan saat lawan Jepang dan Arab Saudi? Saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Shin Tae-yong bentuk generasi baru Timnas Indonesia di Piala AFF. Dalam persiapan menjelang Piala AFF 2024, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, telah mengambil keputusan strategis yang berani dengan mengandalkan pemain muda, khususnya mereka yang berusia di bawah 23 tahun. Menurut pengamat sepak bola nasional Muhammad Yusuf Kurniawan, langkah ini menunjukkan komitmen Shin untuk membentuk generasi baru bagi sepak bola Indonesia. Keputusan ini sejalan dengan visi Shin yang lebih mengutamakan pengembangan pemain muda daripada pemain senior. Shin Tae-yong, yang dikenal sebagai pelatih yang inovatif dan berorientasi pada perkembangan jangka panjang, telah menegaskan bahwa ia tidak akan memanggil pemain senior untuk bergabung dalam skuad Piala AFF 2024. Ia percaya bahwa fokus pada pemain U22 akan memberikan kesempatan bagi mereka untuk tumbuh dan berkembang dalam suasana kompetitif, yang pada gilirannya akan mempersiapkan mereka untuk tantangan yang lebih besar di masa depan. Menurut Yusuf, ini adalah strategi yang sangat tepat mengingat pemain senior mungkin telah terjebak dalam pola pikir yang sulit diubah. Yusuf menambahkan bahwa dengan menggunakan pemain muda, Shin menciptakan peluang bagi mereka untuk bersinar dan mendapatkan pengalaman berharga. Pemain U23 lebih punya masa depan, kata Yusuf. Ia melihat potensi besar dalam diri pemain-pemain muda ini yang jika terus diasah akan memiliki kesempatan untuk promosi ke tim senior. Di sisi lain, pemain senior mungkin sudah berada di ambang batas perkembangan mereka sehingga tidak terlalu efektif untuk dipertahankan dalam skema permainan Shin. Keputusan ini juga sejalan dengan agenda lebih besar yang dihadapi oleh Timnas Indonesia seperti kualifikasi Piala Asia U23 2026 dan SEA Games 2025. Mengikut sertakan pemain muda dalam Piala AFF 2024 bukan hanya sekadar mempersiapkan mereka untuk turnamen, tetapi juga untuk memastikan bahwa mereka siap menghadapi tantangan yang lebih serius di ajang yang lebih bergengsi. Ini adalah proyek jangka panjang, tegas Yusuf menekankan pentingnya visi strategis dalam pembentukan tim. Meskipun Indonesia belum pernah meraih gelar juara di Piala AFF, Yusuf menilai bahwa target juara di ajang ini kini kurang bergengsi dibandingkan tampil di Piala Asia atau Piala Dunia. Piala AFF perlu tetapi lebih untuk mematangkan pemain-pemain muda, ujarnya. Dengan melihat ke depan, Shin Tae-yong berupaya untuk membangun fondasi yang kokoh bagi sepak bola Indonesia, di mana pencapaian prestasi bukan hanya menjadi tujuan jangka pendek, tetapi bagian dari strategi jangka panjang yang lebih ambisius. Piala AFF 2024 yang akan berlangsung mulai 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025 menjadi arena penting bagi Shin Tae-yong untuk menguji dan mematangkan generasi baru ini. Dengan Indonesia tergabung dalam grup B bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos, tantangan besar menanti, namun peluang bagi pemain muda untuk menunjukkan bakat dan kemampuan mereka juga sangat terbuka lebar.
Kita semua tentu penasaran bagaimana penampilan para pemain muda ini di panggung internasional. Apakah mereka bisa menunjukkan potensi mereka dan memberikan kejutan bagi lawan-lawannya? Akankah keputusan Shin untuk berinvestasi pada generasi baru ini membuahkan hasil? Mari kita saksikan bersama perjalanan Timnas Indonesia di Piala AFF 2024 dan berikan pendapatmu. Apakah kamu optimis dengan langkah yang diambil Shin Tae-yong? Atau mungkin ada pandangan lain mengenai strategi ini? Tulis komentar di bawah dan mari kita diskusikan. Kabar buruk hampiri Jepang jelang lawan Timnas Indonesia. Kabar buruk menghampiri tim nasional Jepang jelang pertandingan penting melawan Timnas Indonesia dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berita ini datang dari absennya striker andalan Jepang, Ayase Uda, yang mengalami cedera. Ketiadaan Uda dipastikan akan memengaruhi daya serang Jepang dan bisa jadi angin segar bagi Timnas Indonesia yang sedang membidik poin penuh di kandang. Ayase Uda, striker berusia 26 tahun yang bermain untuk Feyenoord, dikenal sebagai penyerang tajam dengan kecepatan dan ketepatan mencetak gol yang menakutkan. Selama karier internasionalnya, Uda telah tampil dalam 30 pertandingan dan mencetak 14 gol sejak debutnya pada 2019. Kehadirannya selalu menjadi ancaman bagi pertahanan lawan, sehingga absennya Uda jelas menjadi kabar buruk bagi Jepang. Feyenoord, klub Eredivisie Belanda yang menaungi Uda, mengumumkan pada Senin 4 November 2024 bahwa sang penyerang akan absen hingga akhir tahun ini karena cedera di bagian atas kaki. Cedera tersebut terjadi ketika Feyenoord bertemu dengan Ajax pada pertandingan panas di Eredivisie 31 Oktober 2024. Dalam pernyataan resminya, Feyenoord menyebutkan Ayase Uda akan absen tahun ini. Sang penyerang tengah berjuang melawan cedera kaki bagian atas yang akan membuatnya absen setidaknya hingga jeda musim dingin. Pelatih Jepang Hajime Moriyasu menyayangkan absennya salah satu pemain terbaiknya ini. Jika memungkinkan, saya ingin memanggilnya lagi dalam keadaan sehat, ujar Moriyasu. Ia pun menyatakan dukungan penuhnya kepada Uda untuk pulih dengan baik. Saya ingin menyemangatinya untuk meluangkan waktu dan segera pulih. Saya berharap dia akan kembali. Jadi saya ingin memilih pemain berikutnya untuk menggantikan dia, tambahnya. Absennya Uda menjadi peluang besar bagi Timnas Indonesia yang akan menjamu Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 15 November 2024. Tanpa kehadiran Uda, lini serang Jepang diprediksi akan mengalami penurunan kualitas. Hal ini bisa dimanfaatkan Timnas Indonesia untuk tampil lebih agresif dan memaksimalkan permainan mereka di hadapan pendukung sendiri. Para penggemar sepak bola tanah air tentunya berharap Timnas Indonesia bisa mengambil keuntungan dari situasi ini. Dukungan penuh di stadion, strategi permainan yang matang, dan mental bertanding yang kuat bisa menjadi kunci untuk menaklukkan Jepang yang pincang tanpa Uda. Pertanyaannya kini, apakah Timnas Indonesia mampu memanfaatkan kesempatan ini dan mengamankan 3 poin penting di kandang? Bagaimana pendapat Anda? Apakah absennya Ayase Uda cukup memberikan peluang besar bagi Indonesia? Mari diskusikan di kolom komentar. Dukungan dan analisis Anda bisa menjadi motivasi tambahan untuk tim Garuda yang akan berjuang membawa nama bangsa di kualifikasi Piala Dunia ini. Wasit kontroversial bakal pimpin laga Timnas Indonesia lawan Jepang dan Arab Saudi. Kabar terbaru dari Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSSI, Yunus Nusi, mengungkap bahwa 2 wasit kontroversial akan memimpin laga penting Timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Jepang dan Arab Saudi. Kedua pertandingan ini sangat krusial untuk menentukan nasib skuad Garuda di jalur menuju Piala Dunia. Namun perhatian utama kini tertuju pada bagaimana PSSI mengantisipasi potensi keputusan kontroversial dari wasit demi menjaga keadilan di lapangan. Pertandingan melawan Jepang akan digelar pada 15 November 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta.
Laga ini akan dipimpin oleh wasit asal Iran, Bonyadifard Moaud, yang dikenal memiliki reputasi beragam di kalangan pengamat sepak bola internasional. Selanjutnya, 5 hari setelahnya, pada 20 November, Indonesia akan berhadapan dengan Arab Saudi di stadion yang sama dengan wasit Lutfulian Rustam dari Uzbekistan memimpin pertandingan. Kehadiran kedua wasit ini menimbulkan pertanyaan di kalangan penggemar, mengingat beberapa keputusan kontroversial yang pernah terjadi dalam pertandingan yang mereka pimpin di masa lalu. PSSI di bawah kepemimpinan Yunus Nusi telah mempelajari insiden-insiden wasit yang kontroversial sebelumnya. Sebagai contoh, dalam laga tandang melawan Bahrain pada Oktober lalu, keputusan-keputusan yang diambil wasit dipertanyakan oleh banyak pihak karena dinilai merugikan Indonesia. Menanggapi kejadian itu, PSSI segera mengambil langkah serius dengan mengajukan protes resmi kepada AFC, baik melalui surat maupun dalam pertemuan langsung saat konferensi di Korea Selatan. Yunus Nusi menegaskan bahwa PSSI ingin memastikan bahwa setiap pertandingan dipimpin oleh wasit yang netral dan profesional. Kami tidak berharap wasit memihak kepada kami hanya ingin keadilan di lapangan. Kami ingin mereka netral, ujar Yunus. Pernyataan ini sekaligus menegaskan bahwa PSSI tidak menginginkan perlakuan istimewa, tetapi lebih pada pengawasan agar pertandingan berjalan sesuai dengan semangat fair play. Antisipasi PSSI tidak berhenti pada protes semata. PSSI dikabarkan telah mempersiapkan berbagai langkah untuk memastikan bahwa pertandingan berjalan lancar, termasuk memantau keputusan wasit selama pertandingan dan melibatkan komite pengawas independen. Langkah ini penting untuk menghindari skenario terburuk di mana keputusan kontroversial wasit bisa merugikan perjuangan timnas Indonesia yang sedang berusaha tampil maksimal. Dengan dukungan penuh dari PSSI dan para supporter, diharapkan pertandingan melawan Jepang dan Arab Saudi tidak hanya menjadi laga penentuan, tetapi juga bukti bahwa sepak bola Indonesia mampu bersaing secara sportif di kancah internasional. Kini perhatian para pendukung Garuda diarahkan pada strategi dan persiapan tim, serta kesiapan PSSI untuk menjaga integritas pertandingan. Bagaimana pendapat Anda tentang penunjukan wasit ini? Apakah langkah PSSI sudah cukup untuk mengantisipasi keputusan kontroversial di lapangan? Mari suarakan pendapat Anda di kolom komentar dan tunjukkan dukungan Anda kepada Timnas Indonesia. PSSI siapkan striker naturalisasi baru untuk Timnas Indonesia. Dalam upaya memperkuat Timnas Indonesia, PSSI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, kini tengah mempersiapkan pemain baru berposisi striker yang akan dinaturalisasi. Langkah ini diungkapkan oleh Sekjen PSSI, Yunus Nusi, di tengah proses naturalisasi pemain keturunan Indonesia, Kevin Dix, yang saat ini sedang berlangsung. Dengan kabar ini, semakin jelas bahwa Kevin Dix bukanlah pemain keturunan terakhir yang akan bergabung ke dalam skuad Garuda melalui jalur naturalisasi. Yunus Nusi menjelaskan bahwa proses ini sudah berjalan dan penyerang yang sedang diproses itu diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi timnas. Kami masih dalam proses, striker kami juga sedang diproses, ungkap Yunus. Namun, dia belum membeberkan siapa nama striker yang dimaksud, menambah rasa penasaran di kalangan penggemar sepak bola tanah air. Kedua nama yang sebelumnya dihubungkan dengan Timnas Indonesia adalah Ole Romeni dan Mauro Zielstra. Ole Romeni, yang berusia 24 tahun, saat ini bermain di klub Eredivisie FC Utrecht, sementara Mauro Zielstra berkompetisi di kasta kedua Liga Belanda bersama Volendam. Meskipun keduanya memiliki potensi, Yunus Nusi menekankan bahwa PSSI masih mencari striker yang benar-benar sesuai dengan kriteria naturalisasi atau yang memiliki darah Indonesia. Belum ada pengumuman resmi mengenai nama striker tersebut karena ada beberapa kendala dalam menemukan pemain yang sesuai, tambahnya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun proses naturalisasi ini sangat penting, pencarian pemain yang tepat bukanlah hal yang mudah. Kriteria yang ditetapkan oleh PSSI untuk pemain yang akan dinaturalisasi adalah agar mereka memiliki kualitas yang baik dan juga kedekatan dengan budaya Indonesia. Lebih lanjut, Yunus Nusi menjelaskan bahwa Ketua Umum PSSI, Erick Thohir,
telah menerima sejumlah rekomendasi nama yang dianggap potensial untuk diperkuat dalam timnas. Saat ini ada beberapa rekomendasi dan ketua umum yang akan melanjutkan prosesnya, ujarnya. Ini menunjukkan bahwa PSSI memiliki rencana yang matang dan melibatkan banyak pihak dalam proses seleksi pemain naturalisasi ini. Kabar mengenai naturalisasi ini tentu memicu antusiasme dan perdebatan di kalangan penggemar sepak bola. Apakah keputusan untuk menaturalisasi pemain adalah langkah yang tepat untuk meningkatkan performa timnas Indonesia? Atau seharuskah PSSI lebih fokus pada pengembangan pemain muda lokal? Ini adalah pertanyaan yang sangat menarik untuk dibahas. PSSI berusaha mencari keseimbangan antara pemain lokal dan pemain naturalisasi untuk menciptakan tim yang kompetitif di kancah internasional. Bagaimana pendapatmu tentang langkah PSSI dalam menaturalisasi pemain baru? Siapa striker yang kamu harapkan untuk bergabung dengan timnas? Tulis komentarmu di bawah dan mari kita diskusikan. Ini adalah momen penting bagi sepak bola Indonesia dan suara kalian sangat berarti untuk masa depan timnas kita. Apakah kita bisa melihat generasi baru yang lebih gemilang dengan kehadiran pemain-pemain ini? Ayo, kita saksikan bersama perjalanan ini. Vietnam sampai kaget dengan fakta memukau Kevin Dix. Kehadiran Kevin Dix sebagai calon penggawa timnas Indonesia semakin menarik perhatian, bukan hanya di dalam negeri, tetapi juga di kalangan media internasional, termasuk Vietnam, yang merupakan rival utama di kawasan ASEAN. Menjelang laga penting di kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan November ini, kabar mengenai proses naturalisasi Kevin Dix menjadi berita utama, menambah kekuatan lini belakang timnas Indonesia. Dalam rapat paripurna yang berlangsung pada Selasa, 5 November 2024, DPR RI secara resmi menyetujui permintaan perpindahan kewarganegaraan Kevin Dix, yang kini menunggu keputusan Presiden untuk melanjutkan proses naturalisasi. Tidak hanya Dix, dua pemain keturunan lain, Noah Leatomu dan Estela Loupati, juga mendapatkan status kewarganegaraan Indonesia. Setelah semua prosedur dilalui, Dix akan diambil sumpahnya sebagai warga negara Indonesia dan memindahkan federasi yang akan membuatnya bisa berseragam Garuda. Kevin Dix, bek asal klub Copenhagen di Liga Denmark, menjadi sorotan dengan harga pasar yang fantastis mencapai 4 juta euro. Ini merupakan jumlah yang mengesankan dan menunjukkan kualitas serta pengalaman yang ia miliki. Media Vietnam seperti Soha VN mengungkapkan kekagumannya dengan menekankan bahwa nilai Dix lebih dari separuh total nilai skuad timnas Vietnam yang diperkirakan sekitar 6,9 juta euro. Pernyataan ini menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia sedang membangun tim yang sangat kompetitif. Indonesia kembali memperkenalkan bintang naturalisasi yang bernilai lebih dari separuh tim nasional Vietnam, tulis Soha.vn, menyoroti kehadiran Dix sebagai ancaman serius bagi Vietnam. Dengan performanya yang mengesankan, di mana ia berhasil mencetak 4 gol dalam 13 putaran di Superliga, Dix berpotensi menjadi sosok kunci bagi timnas Indonesia dalam menghadapi lawan-lawannya. Sorotan dari media Vietnam menunjukkan bahwa kehadiran Dix bukan hanya memberikan dampak positif bagi tim, tetapi juga meningkatkan ekspektasi terhadap performa timnas Indonesia di kancah internasional. Dengan kombinasi pengalaman Eropa dan talenta muda, harapan untuk mencapai prestasi lebih tinggi di level dunia semakin realistis. Namun, pertanyaannya adalah, bagaimana sebenarnya dampak kehadiran Kevin Dix terhadap timnas Indonesia? Apakah dengan adanya pemain bertalenta seperti Dix, Indonesia bisa bersaing lebih baik dengan negara-negara lain di Asia Tenggara? Kami ingin mendengar pendapat Anda. Apakah Anda setuju bahwa Kevin Dix akan menjadi kunci sukses timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia nanti? Atau ada pemain lain yang menurut Anda juga pantas mendapatkan perhatian? Bagikan komentar dan pendapat Anda di bawah ini. Mari kita diskusikan bagaimana langkah ini dapat memengaruhi masa depan sepak bola Indonesia. Ini adalah momen penting, dan suara Anda sangat berarti.
Rekor baru Timnas Indonesia sebelum lolos Piala Dunia 2026. Tim nasional, Timnas Indonesia sedang berada di puncak prestasi, berbangga dengan pencapaian rekor baru yang membuatnya sejajar dengan 5 negara terkuat di Asia. Pengamat sepak bola Akmal Marhali mencatat bahwa prestasi ini menegaskan kualitas luar biasa yang ditunjukkan oleh tim Garuda saat ini. Di media sosial, Akmal mengungkapkan betapa membanggakannya pencapaian ini. Rekor! Timnas Indonesia sejajar dengan Jepang, Arab Saudi, Australia, dan Korea Selatan. Tulisnya di Instagram pada Selasa, 5 November 2024. Keberhasilan Indonesia bukan hanya dalam konteks tim senior, tetapi juga mencakup tim-tim muda yang kini meraih prestasi membanggakan. Menurut Akmal, Indonesia menjadi satu-satunya negara di ASEAN yang sukses meloloskan 3 skuad ke Piala Asia. Timnas Senior, Timnas U20, dan Timnas U17. Pencapaian ini menempatkan Indonesia sejajar dengan negara-negara elit Asia lainnya yang juga berhasil meloloskan 3 tim nasionalnya, seperti Jepang, Korea Selatan, Arab Saudi, Australia, Iran, Uzbekistan, Korea Utara, dan Cina. Ini adalah tonggak sejarah yang patut dirayakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Prestasi yang membanggakan. Tinggal bagaimana menyiapkan diri secara maksimal untuk lolos ke Piala Dunia, ungkap Akmal, menegaskan bahwa peluang Indonesia untuk tampil di pentas dunia semakin terbuka lebar. Timnas Indonesia yang kini dilatih oleh Shin Tae-yong memiliki tantangan besar di hadapan mereka. Meski jalan menuju Piala Dunia masih panjang, optimisme untuk melangkah ke babak keempat kualifikasi sangat mungkin terjadi. Menurut Akmal, syaratnya adalah mengalahkan Bahrain dan Cina saat menjadi tuan rumah. Di sisi lain, perhatian juga tertuju pada persiapan Timnas Junior Indonesia. Timnas U20 yang dilatih Indra Syafri dan Timnas U17 di bawah bimbingan Nova Arianto juga tengah berjuang keras untuk mendapatkan tiket ke Piala Dunia. Akmal menekankan bahwa untuk mencapai hal ini, kedua tim tersebut harus mampu lolos ke semifinal Piala Asia. Tugas yang tidak mudah, tapi tidak ada yang tak mungkin di sepak bola bila mau kerja keras. Serunya memberikan semangat kepada para pemain dan pelatih. Dengan semua pencapaian dan peluang yang ada, pertanyaannya adalah, seberapa jauh Timnas Indonesia bisa melangkah di kualifikasi Piala Dunia? Apakah tim Garuda dapat mewujudkan impian seluruh rakyat Indonesia untuk melihat mereka berkompetisi di pentas dunia? Kami ingin mendengar pendapat Anda. Apakah Anda optimis dengan peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026? Atau adakah kekhawatiran tertentu yang Anda miliki tentang perjalanan ini? Bagikan komentar dan pandangan Anda di bawah ini. Mari kita diskusikan bersama harapan dan cita-cita kita untuk sepak bola Indonesia. Fans Garuda optimis, Erick Thohir akan loloskan Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan melakoni 2 laga kandang penting pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Indonesia akan menghadapi Jepang pada 15 November dan 4 hari kemudian giliran tim Arab Saudi akan menjadi tamu bagi skuad Garuda. Meski saat ini di klasemen grup, Timnas masih bercokol di posisi 5 di atas tim Cina, namun dengan perbedaan hanya 2 poin dengan peringkat 2 hingga 4, yakni Australia, Arab Saudi, dan Bahrain. Sikap optimistis masih digaungkan pecinta sepak bola nasional bahwa di bawah kepemimpinan Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI dan asuhan pelatih Shin Tae-yong akan membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Hal itu terungkap pada jejak pendapat yang dilakukan Litbang Kompas terhadap keyakinan publik akan kemampuan timnas sepak bola Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Dalam polling melalui telepon yang dilakukan pada 21
sampai 23 Oktober 2024 dan dilakukan setelah Indonesia merampungkan 2 laga grup C melawan Bahrain dan China. Itu melibatkan 540 responden di 38 provinsi. Menggunakan metode tersebut, pada tingkat kepercayaan 95%, margin of error penelitian sekitar 4,21% dalam kondisi penarikan sampel secara sederhana. Dari 540 responden yang didata, sebanyak 24,6% menyatakan selalu mengikuti berita atau informasi perjalanan timnas di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sedangkan 37,3% kadang-kadang mengikuti, lalu 17,4% hanya menonton melalui siaran langsung, sementara sebanyak 20,7% tidak mengikuti. Dalam menjawab pertanyaan terkait pencapaian yang akan ditorehkan timnas hingga melakoni laga keempat, sebanyak 45,6% responden berpendapat timnas akan berada di posisi 3 atau 4 di putaran ketiga ini, sehingga akan melaju ke putaran keempat. Meski demikian, sebanyak 32,3% sangat optimistis. Indonesia akan langsung lolos melalui putaran ketiga ini dengan menempati peringkat 1 atau 2. Pendapat yang menilai Indonesia gagal lolos karena akan menempati peringkat 5 atau 6, hanya 4,1%. Sementara yang tidak tahu atau tidak mengikuti putaran Piala Dunia ini sebanyak 18,1%. Sikap optimistis responden akan melajunya timnas ke putaran keempat atau bahkan lolos ke Piala Dunia tersebut didasari pada kepuasan akan kepemimpinan Erick Thohir di PSSI yang dinilai mampu meningkatkan prestasi timnas Indonesia. Sebanyak 83,0% responden menyatakan kepuasan yang sangat tinggi. Sementara hanya 11,4% menyatakan tidak puas dan 5,7% mengungkapkan ketidaktahuannya. Kepuasan terhadap Erick Thohir ini didasari atas 2 faktor, yakni penunjukan pelatih STI dan kebijakan naturalisasi pemain berkualitas untuk timnas. Bahkan dalam jejak pendapat tersebut, sebagian besar responden meminta tambahan pemain naturalisasi. Faktor penunjukan STY sebagai juru latih yang diyakini membawa timnas ke Piala Dunia mendapat penilaian responden sebesar 87,9%. Hanya 9,4% yang tidak yakin, sementara yang tidak tahu 2,7%. Sedangkan mengenai penambahan pemain naturalisasi, ada 4,3% responden menyatakan perlu diperbanyak. Sementara yang mengungkapkan tidak perlu 44,0% responden dan tidak tahu 7,7%. Dalam penambahan pemain naturalisasi, posisi pemain penyerang banyak disebut responden. Sebanyak 47,9% menyatakan posisi penyerang atau striker sangat dibutuhkan timnas saat ini. Lalu 11% pemain gelandang, 10,2% pemain sayap, winger, penjaga gawang, 9,9%, back tengah, center back, 7,4% dan back sayap, fullback atau wingback, 2,0%. Sebanyak 11,6% menyatakan tidak tahu.